Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat bertemu lagi dalam acara virtual hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini masih kita diberikan kesempatan untuk dapat berbagi ilmu. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, saya buka dulu dengan pantun. Terasa manis buah duku. Kalau jatuh, jangan diinjak. Tunggu banyak manfaat buku. Mari giatkan guru penggerak. Cerdas. Cakep, keren. Setelah itu, kita lanjutkan dengan doa yang dibawakan oleh Pak Jalaluddin. Silahkan Pak Jalal. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Jalal. Berikutnya kita lanjutkan pembelajaran kita di sekolah penggerak yang pada saat ini kita galakkan. Pagi nggak usah direkam. Direkam lah Bu semuanya. Mendalam lagi Selamat di pagi mana semua. pertama Salam adalah sehat. Bu Weni yang membahas tentang selamat pagi Merdeka Belajar. Bagaimana kelanjutan dari Merdeka Belajar ini virtual hari ini, persilahkan. Di mana pada hari ini Bu Weni, silahkan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan Baik, pada virtual kesempatan pembelajaran ini, pada saya hari akan ini. sedikit menyampaikan Sebelum kita tentang buka, saya Merdeka Belajar coba dulu untuk dan berpantun. Sekolah Penggerak. Peserta Terasa yang manis saya buah banggakan, duku. peserta IHT yang saya banggakan, Kalau jatuh, nanti injak. bahwa Merdeka Belajar Sungguh banyak dan Sekolah manfaat Penggerak ini buku. salah satu Mari program giatkan dari guru penggerak. Mas Menteri yang dikenal dengan Mas Menteri Nadiem Makarim, Cakep. dengan Sebelum kita tujuannya yang sangat lanjutkan mulia, pembelajaran kita hari yaitu ini, ingin kita melihat buka dulu bahwa dengan doa putra yang putri dibawakan oleh Indonesia Pak generasi Ustadz mudanya Jalaluddin. Kami tumbuh persilahkan kepada menjadi Pak Jalaluddin. generasi penerus Silakan. bangsa. Nah, jadi berbagai cara dilakukan melalui pendidikan. Nah, sesungguhnya saya pernah mendengar Waalaikumsalam. bahwa memang kurikulum yang baik itu minimal 4 tahun sekali itu dirubah. Selama ini ada pendapat yang menyatakan bahwa setiap ganti menteri pasti ganti kurikulum. Padahal sesungguhnya bisa jadi itu memang ada hubungannya, tetapi lebih kepada yang utama bahwa kurikulum yang baik itu yang selalu ada perubahan. Karena apa? Harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi untuk kebutuhan pendidikan di Indonesia itu harusnya memang dalam kurikulum itu mengikuti perkembangan zaman. Sehingga akhirnya diambillah sebuah gagasan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim bahwa periode kepemimpinan beliau, Ya, terima kasih Pak Jalal. Merdeka Belajar dan Sekolah Setelah Penggerak. itu Sekarang apa sih yang dimaksud kita dengan lanjutkan Sekolah pembelajaran Penggerak? kita di Coba mana hari ini kita Saya akan ingin tahu barangkali kupas mungkin ada yang tentang sedikit sudah sekolah penggerak. mendengar. Silakan di antara hadirin ini, di antara peserta.
Sekolah Merdeka Belajar. Baik. Ada pendapat lain? Merdeka Belajar maksudnya itu, Bu. Merdeka Belajar. Ya, kemudian ada lagi mungkin Sebentar Bu Weni, ya. maksudnya itu Merdeka Belajar ya Bu. Nah, Di sini ya. Merdeka Belajar menurut saya itu adalah berpikir itu yang di program dari Kementerian Pendidikan yang Mas Nadiem yang dikatakan bahwa memberikan kebebasan dan otonomi kepada sekolah untuk melakukan pembelajaran, begitu ya Bu Weni ya? Bagaimana Bu Weni? Ya, bagaimana ada lagi? Mungkin dari Menurut saya, iya boleh silakan. menurut saya Merdeka Belajar itu anak diberikan keleluasaan untuk mengembangkan apa yang menjadi minat dia, sehingga dengan belajar dengan Merdeka Belajar ini anak itu lebih diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya yang selama ini terpendam. Ya, ekspresinya. Jadi diharapkan dengan Merdeka Belajar ini anak lebih dominan ketimbang gurunya. Sehingga kita mengetahui kemana alur bakat anak ini akan dikembangkan. Itu menurut saya, Bu. Ternyata luar biasa. Lebih informasinya lebih lengkap peserta ini daripada narasumber. Waduh. Jadi saya bingung ini mau melanjutkan. Iya, itu benar semua ya. Jadi ternyata sudah paham semua. Berarti ini jadi ini sekolah penggerak nih. Ya, nah betul apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, oleh Bu Ginting, juga Pak Jalal ya, bahwa intinya adalah itu kita harus melihat pada diri seseorang itu secara holistik, secara keseluruhan. Jadi jangan sampai ada rasa kecewa pada peserta didik ketika anak yang matematikanya nilainya 9 dengan anak yang juara bulu tangkis. Ya kan? Padahal mereka sama-sama melakukan sebuah pembelajaran, sebuah aktivitas, sebuah inovasi, sebuah kreativitas. Hanya bakatnya yang berbeda, minatnya yang berbeda, potensinya yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Nah, apakah ketika yang nilainya 90 itu kita hargai, sementara yang juara bulu tangkis tidak kita hargai? Nah, jadi adanya wacana Merdeka Belajar itu seperti itu, bahwa adanya pengakuan dari kita sebagai guru, sebagai pendidik, untuk melihat semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik masing-masing itu punya nilai. Nah, makanya dititik beratkan di situ ya. Jadi hubungannya apa Merdeka Belajar dengan sekolah penggerak? Nah, bagaimana dengan Merdeka? Kita sudah melihat bahwa aktivitas Merdeka Belajar adalah seperti tadi yang disebutkan, diuraikan. Kemudian hubungannya dengan sekolah penggerak. Supaya kita bisa melihat pergerakan siswa, ada yang pandai di matematika, ada yang pandai di seni, ada yang pandai di olahraga, dan sebagainya, maka gurunya juga harus bergerak. Bergerak apa? Mengikuti. Mengikuti dengan cara bagaimana? Ya itu tadi, memperhatikan, observasi, pengamatan. Makanya di sini dikatakan bahwa Merdeka Belajar ini gurunya juga harus bergerak. Jadi bukan berarti gurunya hanya tinggal diam. Mungkin ada wacana bisa jadi ada pemahaman yang salah bahwa ketika si anak itu berkreatif, berinovasi, kemudian gurunya hanya diam saja. Tidak, justru
dalam posisi wacana Merdeka Belajar ini, guru difungsikan benar-benar memperhatikan murid yang tadi saya katakan holistik seutuhnya. Bila perlu kita itu mempertaruhkan waktu, pemikiran, dan kesempatan kita untuk murid. Nah, seperti itu. Kemudian, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bu Ginting, bahwa Merdeka Belajar itu adanya otonomi, benar. Jadi, hubungannya nanti itu sangat luas ya. Dan apakah dari segi kurikulumnya, dari nanti rencana pembelajarannya, adanya kebebasan dari guru untuk merencanakan apa yang akan dilakukan dengan siswanya, yang jelas memang intinya adalah kita memperhatikan siswa, diharapkan sekecil-kecilnya. Makanya nanti ada yang disebut dengan apa itu tes non-diagnostik, nah, dan lain sebagainya. Itu akan dibahas oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sehingga untuk selanjutnya saya titik beratkan di sini bahwa kalau kita merasa apa yang sekarang yang dicanangkan oleh Mas Menteri ini sesungguhnya sudah kita laksanakan dalam pembelajaran sehari-hari. Hanya mungkin perlu polesan, penyempurnaan, dan istilah-istilah yang lebih dekat kepada pemahaman perlakuan kita kepada siswa. Sesungguhnya kita sudah melakukan, ya, hanya mungkin porsinya saja masih ada di pihak guru, belum kepada student center, ya, kepada murid, seperti itu. Baik, untuk pemahaman lebih lanjut mungkin akan dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Dari saya cukupkan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Weni yang sudah mengupas tentang bagaimana Merdeka Belajar, di mana kita dalam sekolah penggerak untuk bisa bebas berkreasi, ya, di mana siswa juga bisa menentukan bakatnya tanpa ada paksaan. Berikutnya kita lanjutkan dengan Ibu Dewi yang mengupas tentang profil Pancasila. Pada Ibu Dewi kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Tadi sebelum saya lanjutkan, saya terkesima dengan Merdeka Belajar yang sudah disampaikan Bu Weni sebelumnya, di mana anak diberikan kesempatan berkreasi, mengembangkan bakatnya. Itulah makanya dikatakan manusia itu adalah unik, ciptaan Tuhan yang paling unik. Punya kelebihan yang berbeda-beda. Tapi kalau disatukan menjadi membuahkan hasil yang baik. Saya yakin dan percaya maksud dan tujuan Menteri ini kita step by step, lambat tapi pasti kita akan diarahkan, digiring seperti orang-orang luar negeri, ya. Jadi kalau di luar negeri itu memang dari kecil sudah dikembangkan bakatnya, gitu ya. Jadi sudah dilihat bakatnya apa, maka mereka banyak menjadi bibit-bibit unggul. Nggak seperti kita di Indonesia ini, yang nggak perlu dipelajari pun dipaksa belajar. Contoh kalau dia belajar di Jawa Barat tadi, belajarnya ada pelajaran bahasa Sunda yang membuat anak itu stres berkepanjangan. Jadi kita nggak fokus ke bakat anak tadi, sehingga membuat anak tersebut pertumbuhannya terhambat. Ya, memakan waktu dan tenaga, menguras waktu dan tenaga, baik anak maupun guru. Oke, baiklah, biarlah dengan Merdeka Belajar ini kita semakin banyak belajar,
baik guru, baik juga siswa. Kita berharap supaya mendapat bibit-bibit unggul yang lebih baik. Oke, saya akan lanjutkan. Adapun materi hari ini yang akan saya sampaikan adalah 6 profil pelajar Pancasila. Profil belajar Pancasila ada 6. Pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berbineka global. Yang ketiga adalah gotong royong. Dan yang keempat adalah mandiri. Kelima bernalar kritis. Dan keenam adalah kreatif. Itu yang diberikan di dalam Merdeka Belajar pada hari ini yang akan saya sampaikan. Di antara 6 tersebut memiliki masing-masing keterangan. Yang beriman dan bertakwa tadi adalah akhlak beragama, akhlak kemanusiaan, akhlak bernegara, akhlak alam. Kita harus berakhlak, tidak hanya kepada manusia, tapi ke alam juga, ke negara juga. Itulah namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan berbineka global tadi, kita bisa mengenal dan menghargai budaya-budaya orang lain. Kita tahu di dunia ini banyak budaya-budaya. Tidak hanya di dunia, di Indonesia pun banyak budaya-budaya yang kita temukan. Bagaimana kita bisa mengenal budaya orang dan mampu berkomunikasi dalam berinteraksi dengan sesama. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Jadi kita diharapkan itu tidak lagi mempermasalahkan, tidak lagi saling mencari kekurangan, kelemahan budaya lain. Melainkan dengan budaya kita bisa berinteraksi. Dengan budaya orang lain kita juga bisa belajar banyak. Oh, budaya orang Batak ternyata dia notor. Kalau budaya orang Jawa, wayang keke, wayang, ya kan? Kita tahu. Dan juga kita bisa. Yang ketiga, merefleksi ataupun merefleksi pemikiran atau proses berpikir. Misalnya, setiap menerima materi baru disesuaikan, menerima, menghargai budaya-budaya ataupun agama-agama yang lain selain kita. Lalu yang keempat, mengambil keputusan supaya bisa mencetak mana yang salah, mana yang benar. Mengambil keputusan. Kita sebagai pendidik, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kadang sering kita tak berdaya, sering kita lemah. Nggak enak nanti dia sakit hati, kita mau ikutan. Nggak enak nanti saya nggak ada teman. Kita suka membohongi diri kita sendiri. Jadi belajar kita ya,
bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kreatif itu ada dua, Bapak Ibu. Pertama, menghasilkan gagasan original. Misalnya, menghargai tempat ibadah orang lain, walaupun dia tidak seiman dengan kita. Kalau misalnya di lingkungan kita itu ada masjid, ketika mereka sholat, ya kita jangan di situ bernyanyi-nyanyi, main gitar, atau main bola. Kita berdiam diri di rumah. Itu artinya kita menghargai ibadah-ibadah orang lain. Sehingga kita banyak teman, orang juga tidak benci kepada kita. Tandanya kita bersaudara walaupun kita berbeda agama dan berbeda keyakinan. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan-tindakan original. Misalnya, menulis buku atau menciptakan lagu-lagu yang terbaru. Ya, kita bisa menulis buku, menciptakan lagu-lagu baru yang bisa berguna bagi kita dan juga berguna bagi orang lain. Sehingga membawa keberkahan bagi kita juga dan bagi orang lain. Itulah 6 profil belajar Pancasila yang saya ketahui Bapak Ibu. Mungkin dari antara Bapak Ibu ini mungkin ada yang bertanya atau mungkin juga ada yang mau mengembangkan tentang profil belajar Pancasila ini. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu. Oh, Pak Jalal dulu silakan. Oh, cukup, oh yes, baik. Oh, mantap. Makasih ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Mungkin ada sudah. Ya, oke lah kalau nggak ada lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan buat saya. Biar ini berguna bagi kita semua. Sekarang saya serahkan ke host ya Ibu Rosalina Ginting. Silakan Bu. Terima kasih Bu Risma Dewita yang sudah memaparkan tentang profil Pancasila. Apa kita perlu ice breaking atau bagaimana? Iya. Apa lanjut? Pak Jalal tuh Pak Jalal, ayo Pak Jalal. Ya. Iya. Tepuk apa nih? Tepuk jeleb. Tepuk mak jeleb. Ya. 1, 2, 3. Oke. Benar kan? Terima kasih Pak Ustadz Jalal yang pada hari ini memberikan kesempatan kepada saya, di mana sebagai pemerintah sudah mencanangkan sebagai sekolah penggerak. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi
literasi dan numerasi, dan berkarakter. Diawali dengan sumber daya manusia yang unggul. Dari profil kurikulum sekolah penggerak ini saya umpamakan seperti pohon. Bisa dilebih besarkan lagi, Pak? Udah kelihatan jelas. Jadi pohon ini, bahwa sekolah itu diibaratkan pohon, yaitu di mana itu mulai dari kecil berkembang menjadi besar. Itu pohon refleksi kurikulum sekolah, di mana di situ kita dari pohon itu akan berkembang. Pertama yang itu adalah filosofi pendidikan. Bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tumbuh mulai dari zamannya Pak Ki Hajar Dewantara, tumbuh dan berkembang sampai saat ini menjadi sekolah penggerak, di mana kurikulum itu adalah fleksibel. Dari kurikulum adalah fleksibel, tumbuh kita masukkan dalam profil Pancasila, di mana tadi sudah diterangkan oleh teman kita, yaitu profil Pancasila, berkembang lagi Merdeka Belajar, di mana siswa bebas memilih. Dalam hal ini tidak ada keterpaksaan. Di sini ada kita lihat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, lalu gaya belajar siswa yang merdeka bebas. Coba digeser lagi, Pak, sedikit. Ya, pendidikan yang memerdekakan. Di sini ada prinsip pembelajaran dan asesmennya. Lalu di sebelah kirinya lagi, coba Pak digeser, tidak bisa diikan ya Pak ya. Ya, kerangka. Memuat kerangka kurikulum. Kerangka kurikulum. Lalu next di sampingnya kanannya lagi Pak, ada dengan struktur kurikulumnya. Ya. Lalu dari di bawah pohon ini ada kita lihat itu gambaran itu nak, gambaran yang tidak mengetahui karakter peserta didik, menyamakan karakter siswa. Coba dilihat pohonnya Pak. Ya, pembelajaran yang membosankan. Mengapa bisa terjadi pembelajaran yang membosankan? Menyamakan asesmen kepada semua siswa, baik siswa yang berlatar belakang berbeda, disamakan semua. Itu merupakan suatu kebosanan dalam sebuah sekolah. Jadi di sini kita bersyukur bahwa kita ikut dalam sekolah penggerak yang ikut dalam struktur kurikulum sekolah yang penggerak, yang mempunyai prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan yang memerdekakan. Jadi janganlah kita seperti ini tadi yang di bawah pohon ini, rumput-rumput di mana pembelajaran membosankan, tidak mengetahui karakter peserta didik, menyamakan semua karakter peserta didik, begitu juga dengan coba menyamakan asesmen terhadap semua siswa. Jadi jadilah kita pohon sekolah penggerak yang menghasilkan peserta didik yang kedepannya lebih maju, lebih berprestasi. Saya hanya bisa menyimpulkan hal itu aja. Jadi sekolah penggerak itu adalah ibarat pohon yang bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memerdekakan, manusia yang kedepannya lebih baik lagi. Mungkin ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanya, boleh silahkan. Tadi saya ada videonya sebentar, tapi karena videonya tidak bisa di-share screen, mohon maaf ya. Ada yang mau ditanya tentang sekolah?
Jadi kita ini adalah pohon yang bisa berkembang dan berkembang, yang menghasilkan, baik itu dia kurikulum, profil Pancasila, prinsip pembelajaran dan asesmen, Merdeka Belajar, dan banyak lagi yang kita dapat dari sekolah penggerak ini, yang membuat kita semakin maksudnya semangat melaksanakan pembelajaran. Berarti Bu, bahwa Bu Dewi dulu ya? Bu Dewi mau tanya? Silakan. Bu Weni dulu, Bu Weni. Boleh. Ya, jadi kan katanya ibarat pohon dari bawah ke atas berkembang. Nah, itu mungkin juga sebagai bentuk kata lain dari bergerak ya. Iya, bergerak. Itu kata lainnya berkembang ya, dari yang kecil menjadi besar, kan berarti bergerak dia ya, bergerak dan ke arah yang menghasilkan siswa-siswa. Ya kan dari nanti daun akhirnya menghasilkan buah. Nah, jadi adanya perkembangan, adanya pergerakan. Bisa sebagai persamaan dari pergerakan itu perkembangan. Seperti itu betul? Ya, benar. Terima kasih Bu Eni. Seperti itulah adanya sekolah penggerak yang berkembang dan berkembang terus. Jadi saya mau tambahkan sedikit. Yang dibilang Bu Eni itu sangat bagus ya. Dari kecil berkembang, bergerak, ya mekar, dan harapannya juga menghasilkan buah yang baik, bibit unggul yang bagus. Tapi kita juga harus lebih sungguh-sungguh, lebih yakin, lebih meluangkan waktu kita. Soalnya kalau bergerak saja, sembarang bergerak juga belum tentu hasilnya yang bagus, Bu. Gitu ya. Tapi kalau pergerakannya itu dituntun sesuai dengan kreativitas anak tadi, ya sesuai dengan bakat anak tadi, nah, dia bisa menghasilkan bibit-bibit unggul yang memajukan bangsa kita ini. Kenapa ada dibuat belajar penggerak ini? Itu tujuannya kan ujung-ujungnya Pancasila. Agar nanti kita menghargai Pancasila. Karena sekarang ini kita lihat banyak warga Indonesia ini sudah tidak menghargai Pancasila lagi. Jadi diharapkan Bapak Menteri ini supaya anak didik kita ini dari sekarang dibentuk, didoktrin, ya, supaya dia menghargai Pancasila. Oleh sebab itu dari sejak dini, dari kecil harus dirawat, dipelihara, disayangin, dikasihi, sehingga dia menjadi subur dan hasilnya pun bagus dan seterusnya bisa disalurkan sampai beberapa keturunan. Sehingga kita sebagai pengajar bisa menghasilkan seperti yang kita harapkan. Saya rasa itu, marilah kita tetap semangat dan juga harus bijak-bijak dalam penggerakan ini. Jangan sampai salah gerak dan terlalu gerak juga. Jadi terima kasih, penggerakan ini pas pada tempatnya. Ya. Jadi maksudnya sekolah penggerak di sini adalah kita mengalami perubahan. Yang tadinya kita merasa benar, ada paksaan terhadap siswa, itu bisa sekarang siswa bebas memilih. Jadi di sini diibaratkan pohon itu berbuah, menghasilkan. Kalau buah itu kan pasti yang terbaik, menghasilkan siswa-siswa yang baik menuju masa depan yang lebih baik. Jadi daun-daun kering yang di bawah di rumputan itu maksudnya sifat-sifat kita yang lama, kita mengadakan perubahan. Perubahan itu yaitu tadi biasanya kita suka lebih baik siswa ataupun dia itu memaksa kehendak kita kepada siswa, itu tidak ada lagi. Jadi membuat siswa itu happy belajar, itu aja yang menjadi tujuan program kita, sehingga jadilah itu dia sekolah penggerak yang lebih baik. Itu aja. Anak happy dan nyaman ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini.
Kita lanjutkan, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ginting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar. Ya, modul ajar ini kalau di dalam kurikulum 2013 ini kita namakan dengan RPP atau rancangan pembelajaran yang akan kita gunakan di dalam belajar. Dan modul ajar ini merupakan hasil daripada tujuan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran merupakan penyederhanaan dari CP ataupun capaian pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu modul ajar, kita akan membahas sedikit mengenai CP, ya, atau capaian pembelajaran. Jika di kurikulum 2013 ya, kita mengenal adanya kompetensi inti atau KI. Yang kedua, ada yang namanya kompetensi dasar atau KD. Nah, disinilah yang membedakan antara kurikulum sekolah penggerak dengan kurikulum 2013. Maka nanti di kurikulum baru, kurikulum penggerak ini, kita tidak akan menemukan lagi itu kompetensi inti ataupun kompetensi dasar KI dan KD. Akan tetapi KI dan KD itu sudah terangkum, sudah tergabung dengan istilah yang namanya capaian pembelajaran ataupun CP. Nah, teman-teman sekalian, CP ini merupakan suatu hal yang baku, ya. Kalau dalam istilah kurikulum 2013, CP itu adalah silabus yang memang acuan yang sudah diberikan, ya. Nanti kita akan lihat di mana di dalam CP itu, capaian pembelajaran itu, ada materi yang akan kita ajarkan, yang kemudian nanti akan di breakdown lagi, akan disederhanakan lagi menjadi tujuan pembelajaran, ya, di mana tujuan pembelajaran ini memiliki beberapa macam komponen yang harus ada di dalamnya, di dalam menyusun tujuan pembelajaran. Yang pertama, komponennya adalah kompetensi. Apa itu kompetensi? Yang dimaksud dengan kompetensi di sini yaitu adanya kata kerja KKO, kata kerja operasional. Sebagaimana dulu kita pernah belajar di saat kita memulai mengawali kurikulum 2013 tentang kata kerja operasional. Sebagai contoh misalnya C1 yaitu mengingat, C2 itu memahami, C3 itu menerapkan, C4 kemudian menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu menciptakan atau membuat produk. Nah, di sini yang dimaksud dengan kompetensi itu adalah kata kerja operasional atau KKO ini, yang nanti kita akan masukkan di dalam pembuatan tujuan pembelajaran. Kemudian unsur yang kedua selain kompetensi di dalam membuat tujuan pembelajaran adalah variasi. Ya, variasi itu semacam sifat yang dimasukkan di dalam tujuan pembelajaran. Contohnya dengan baik, dengan benar, ya. Terus kalau dalam agama Islam, dalam pelajaran PAI, ya, dengan fasih, dengan lancar dan sebagainya. Kemudian ada materi konten, ya, materi yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Nah, kemudian boleh dimasukkan juga audiens, yaitu anak-anak. Sekarang kita langsung masuk contoh aja. Contoh tujuan pembelajaran, ya, pada mata pelajaran saya yaitu pendidikan agama Islam. Mengidentifikasi dan menyebutkan hukum tajwid pada surat Al-Mujadalah ayat 10. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat, kita akan analisis mana saja bagian-bagiannya. Yang pertama, kompetensi. Ada kompetensi di situ, atau KKO, kata kerja operasional. Mana? Yaitu mengidentifikasi dan juga menyebutkan. Nah, kemudian variasinya, sifat yang dimasukkannya. Misalnya dengan baik dan benar. Saya ulangi ya. Mengidentifikasi dan menyebutkan hukum tajwid pada surat Al-Mujadalah ayat 10 dengan baik dan benar. Nah, dengan baik dan benar itu adalah variasi. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, materi atau kontennya. Apa itu? Hukum tajwid. Gitu. Nah, kemudian audiennya apa? Audien ini boleh dimasukkan, boleh tidak, ya. Yaitu penyebutan peserta didik.
Ya, contoh kita ulang lagi dengan memasukkan audien. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan hukum tajwid pada surat Al-Mujadalah ayat 10 dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran ya menghasilkan sebuah modul ajar. Yang seperti bilang tadi, modul ajar ini bukan dalam bentuk sebuah buku panduan ya, kumpulan materi bukan, tetapi kalau kita samakan dengan Kurtilas, modul itu dalam bentuk RPP rencana pembelajaran ya. Baik, kita akan masuk ke modul ajar. Dalam membuat modul ajar kita harus memperhatikan beberapa macam komponen. Ya, yang pertama ada informasi umum. Di situ memuat tentang ada nama satuan pendidikan, ada alokasi waktu, ada nama guru tersebut dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kompetensi inti ya. Komponen inti ya, komponen inti yang memuat satu ada tujuan pembelajaran ya, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan di situ yang memuat tentang kemanfaatan sesuatu. Contoh seperti ini kalau kita praktekkan dalam pelajaran pendidikan agama Islam ya. Apa manfaat kita mengambil air wudhu? Nah, ini pertanyaan pemahaman bermakna. Kemudian ada lagi isi daripada komponen inti ini, pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu, rasa penasaran siswa ya di dalam belajar. Kemudian ada lagi kegiatan pembelajaran dan langkah-langkahnya ya, dari mulai pendahuluan, apersepsi, kegiatan inti, evaluasi dan penutup. Nah, kemudian ada lagi asesmen, yaitu penilaian, baik penilaian nanti sumatif ataupun penilaian formatif. Baik, berikutnya ya, komponen modul ajar adalah lampiran-lampiran yang memuat ada lembar kerja LK ya. Terus bahan bacaan guru ataupun siswa dalam bentuk buku pegangan guru atau buku siswa. Ada juga glosarium, kata-kata asing, kata-kata yang nanti akan dijabarkan makna ataupun artinya. Kemudian daftar pustaka referensi yang kita gunakan. Ada lagi sarana prasarana, target peserta didik, baik target yang reguler, siswa yang memang sudah memahami materi ataupun target peserta didik dengan kesulitan belajar mereka yang belum paham. Kemudian yang terakhir adalah dari komponen model ajar ini adalah model pembelajaran. Apakah model pembelajaran yang disampaikan secara tatap muka ataupun secara daring ataupun PJJ secara online. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.